Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, yang selalu setia menyimak dari Nusantara, dari mancanegara. Semoga diberikan kepahaman, diberikan keberkahan, dan juga dimudahkan daripada seluruh hal urusan-urusannya yang sudah dikerjakan dari para pemirsa semuanya. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang di dalam kehidupannya banyak mengalami baik itu kesusahan, permasalahan, baik itu pribadi, rumah tangga, ataupun hal kegaiban atau hal apapun dalam wujudnya. Semoga saja mendapatkan sebuah solusi pencerahan yang nyata, yang dimana solusi itu nanti pun bisa dikerjakan dan berdampak baik. Dan lebih-lebih nantinya setelah mendapat solusi akan kembali kepada kodratnya seorang manusia, itu melaksanakan tanggung jawabnya, menjalankan daripada kewajiban-kewajibannya dengan baik dan benar, dan juga tanpa adanya sebuah paksaan dan dorongan yang menyakiti daripada hati siapapun, begitu. Dan bagi pemirsa yang sempat menghubungi kami beberapa kali namun belum mendapatkan respon-respon yang sesuai, bersabar karena memang banyak panjang sekali daripada halnya, dimana pelan-pelan kita kupas satu persatu, karena di sini pun agak walahan karena kami juga manusia, kurang lebih halnya pun seperti itu bagi para pemirsa. Dan terima kasih banyak atas atensi dan dukungan yang Anda berikan dalam membangun dari channel Paduan Gaul ini. Semoga saja hal itu pun bisa berdampak baik kepada seluruh pribadi masing-masing pemirsa dan juga keluarga Anda maupun lingkungan-lingkungan yang Anda tempati, kurang lebihnya begitu. Dan sedikit narasi pemirsa, bahwasanya dimana di kehidupan manusia terlepas daripada sebuah harta nyata, yaitu uang, dimana di kehidupan manusia ini uang yang digunakan oleh manusia itu adalah salah satu wujud dari dimana kita bisa memanfaatkan daripada harta kita, kan begitu. Dan juga dari kesempatan ini dimana dan kami juga mendapatkan kabar bahwasanya banyak sekali terjadi kehilangan perihal uang. Dan menurut versi-versi yang berbeda dari netizen dari mana-mana, itu mereka menyampaikan bahwa kehilangannya pun secara teratur, baik itu dari kelas ratusan ribu bahkan juga sampai jutaan. Dan ini ada sebuah pengalaman nyata dari rekan netizen kami, di mana datang jauh-jauh dari sana dan sekarang ini mengalami problem, yaitu uang yang disimpan oleh istrinya itu sering sekali mengalami kehilangan. Dan juga satu hal dari konten kali ini, dimana dari sosok manusia yang menyimpan uangnya tersebut adalah manusia yang bekerja pada sebuah perusahaan tertentu, dan dimana di perusahaan itu mewajibkan sebuah standar SOP tertentu, salah satunya menyimpan uang itu di dompetnya yang khusus ini. Dan juga banyak diceritakan dari dompet ini pun halnya bisa digunakan untuk menyimpan atau juga bisa sampai terjadi kehilangan, karena sebagai manusia kita pun tidak tahu dari benda-benda yang kita gunakan itu bisa berpengaruh buruk atau juga baik, kan begitu. Jadi dari kesempatan ini semoga saja yang memang paham dari narasi apa saya sampaikan ini, semoga bisa diambil hikmahnya nantinya dan bisa dijadikan pembelajaran bagi kehidupannya masing-masing. Dan kebetulan ini ada sosoknya di depan saya, dari sang suaminya, dari istrinya yang bekerja sering sekali kehilangan uang di dompet ini. Nah, itu yang menjadi kata kuncinya. Assalamualaikum Mas. Gimana kabarnya Mas? Terus ini satu hal, tolong ceritakan sedikit kehilangan uangnya di dompet ini. Terus sering kehilangan ya di dompet ini
Yang pertama itu hilangnya 700 di bawah kasur, yang kedua itu Hmm. hilangnya Di bawah kasur berarti di rumah posisinya. di rumah. Yang kedua itu nggak tahu hilangnya itu 400. Namun dikala itu menyimpannya di dompet ini. Yang lain yang di rumah kasur tidak, di dompet yang lain. Oh, di dompet yang lain juga. Oke. Tapi agak dominan hilang di dompet ini juga. Yang sering di dompet itu. Yang sering. Oke, mungkin itu ya yang Anda sampaikan. Semoga Anda paham nantinya itu hal apa dan bagaimana pemirsa yang sering mengalami kehilangan uang, solusinya dalam menangani hal ini. Karena di mana jika kita manusia mendapatkan sesuatu halnya dengan cara tidak halal, jika dibersihkan pun kita pun harus merelakan, kan begitu. Jikalau memang hal itu dikerjakan oleh golongan yang tidak sesuai, baru mungkin kita sebagai manusia boleh meminta daripada golongan yang memang diizinkan untuk membantu kita dari manusia. Itu dari narasi kami. Semoga paham arahnya kemana, disimak dari awal sampai akhir, karena ini berkaitan dengan banyak manusia juga yang memiliki pengalaman seperti ini. Mungkin itu saja narasinya. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dan bisa diambil hikmah maupun manfaat dan solusinya. Amin. Dan dalam kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Bay. Bagaimana Mas Bay kabarnya? Alhamdulillah. Saya menggunakan produk yang untuk 3 hari tanpa batas itu. Kalau belum. Nggak usah pakai itu, udah gereng ya? Udah gereng. Wah, apalagi lo ditambah itu ya. Nanti jangan ceritakan ke saya lo ya. Oke. Itu namanya nanti milik-milik. Lalu saya tambah tolo kan begitu. Ini ya sedikit bercanda Mas Bay. Sehat ya Mas Bay? Sehat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat bercanda. Karena itu tempat semangat musuh punya hancur itu. Salam. Jadi yang asli yang masuk, penyusup atau penipunya hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu jika terwujud daripada baik yang sering membuat penghilangan uang dimiliki dari istri dari yang memiliki dompet ini. Sama bayangkan rumahnya Mas ya. Dengan rumahnya, bayangkan istrinya saja. Kan yang sering kehilangan istrinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana, salah satu terkuat yang selama ini membuat kehilangan uang apabila dari dompet ini yang dimiliki oleh istri dari seorang yang dibayangkan itu salah satu kelebihan terkuat yang bekerja menghilangkan uang yang asli penyusup atau penipu hancur yang asli. Tarik tangan saya. Semakin nyambung, kita semakin tersambung, terhubung semua. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Wasiful untuk mediator ini. Wasit itu total, salam. Otomatis semakin muat itu tempat untuk mediumisasinya, diperbesar. Semakin nyaman kamu menempati sesat ini. Bertambah nyaman. Kenapa saya diikat? Keluarkan saya. Kamu bulan apa? Kecil suaramu begitu. Ya, saya tuyul. Kamu tuyul? Kenapa ini di orang ini? Ya nggak tahu saya, kamu tuyul asli. Ya. Tuyul atau jin atau kamu iblis? Tubuhmu terpotong-potong kalau berbohong. Sudah kecil mau dipotong tambah kecil ini. Aduh. Kamu asli tuyul? Iya. Terus? Ada apa dipanggil? Ini saya tadi hanya bermaksud
menghadirkan gaib yang selama ini membuat kehilangan uang dari istri teman saya yang memiliki dompet yang ada di foto ini. Kok kamu yang ngetarik ke sini? Ya, saya yang ngambil. Kamu yang ngambil? Iya. Bohong, terpotong-potong loh tubuhmu. Bukan hanya orang itu. Terus siapa lagi? Ya, orang-orang terdekatnya itu. Sebelah-sebelah rumahnya juga. Saya ambil cuma dikit. Uangnya nggak ada kok. Oh. Nggak ada banyak. Nggak ada banyak. Iya. Kamu tuyul. Iya. Mau susu, makanan. Ya susu yang perempuan asli. Itu. Pelanggaran. Kamu itu pelanggaran sekali. Saya mau itu. Yang mana? Itu sangat manis. Jangankan kamu, teman-teman saya juga mau kok. Apalagi saya. Ayo kita minum bersama. Lah pelonto. Kamu ini. Ayo. Aduh. Suka itu susu. Tuyul ini. Mesum tingkat tinggi juga kamu. Lapar ini. Ini kita kasih susu kaleng aja. Nggak enak. Nggak ada itu airnya. Itu udah ada airnya. Memang selama ini kamu minum susu dari susu mana? Ya susu perempuan. Tuyul itu minumnya susu perempuan. Iya, yang itu. Enggak, susu sapi aja. Bukan. Jadi sapi. Kamu ini susu sapi buat apa? Nanti itu malah jadi gemuk nanti saya. Loh, kan bagus. Ya, saya minta perempuan itu yang punya susu. Nanti sini dulu. Tuh kamu lihat itu perempuan di sana tuh yang cantik udah Islam tuh. Jangan. Nah, udah mau. Cantik. Yang lain. Yang lain. Yang mana? Buat yang lain. Kamu itu pelanggaran sekali. Udah. Cepetan. Nih, kuntilanak. Ketarikan saya. Terikat. Mau. Nih di depanmu. Kuntilanak merah itu. Terikat terkunci. Jangan. Tuh, disedot susunya coba. Manusia yang itu loh, manusia. Nggak boleh. Kuntilanak ini Thomas. Masa punya kundi. Nggak usah lah, tak kasih Yuyu aja mainan, mau nggak? Ya. Mainan Yuyu. Yuyu aja. Minta 2. Dua. Tak kasih 10 lengkap. Jangan nanti pergi semua. Baca. Ini kau gatal ini. Hidungmu gatal. Iya. Kau Kenapa? apa ini? Tuh minyak ini. Enak kok minyaknya. Gak enak. Sakit semua ini malah. Ya udah otomatis gak sakit. Ya udah sambil kita bicara ya. Kamu main-main sambil kita ngobrol. Iya. Gak disakiti. Kamu tuyul. Kamu itu tuyul peliharaan manusia atau tuyul bebas liar atau tuyul-tuyul kayak mana? Ya, memang peliharaan manusia dari orang barat sana itu. Baratnya dia. Baratnya teman saya ini. Orangnya kaya. Agak jauh ya, kaya. Mobilnya banyak. Mobil. Iya, punya rumahnya mobil. gedung tinggi. Iya. Kadang itu sudah ngambil tumbal 1 orang. Loh, kamu juga ngambil tumbal? Iya. Tapi yang ambil susunya dulu. Loh, kok ambil tumbal susunya itu gimana toh? Jangankan kamu, teman saya susunya aja mau kok. Kenapa? Ya, kita cari sama-sama. Aduh. Ayo. Hai. Tuyul pelonto kamu itu. Kita kan cari makan. Kita kan kawan. Kalau gini kamu bilang kawan. Teman. Lah kamu berteman dengan saya. Ya kalau mau ayo. Silakan. Kita cari uang sama-sama. Cari uang. Susu sama-sama. Sebentar, saya tertawa terus dekat dengan kamu ini kok. Nah, memang kayak gini saya. Iya
iya. Kamu. Terus ini loh, saya mau bicara lagi sama kamu, agak serius lah. Kamu boleh lah membuat saya tertawa, seneng saya. Namun ya saya juga agak serius sedikit. Terus orang yang kamu bantu itu dilinya, kok bisa kamu bantu itu prosesnya kayak apa? Apakah kamu dulu itu dijual oleh dukun lalu bisa ikut kepada orang itu? Iya, saya dijual. Saya dijual sama dukun. Dengan harga berapa? Dari harga 5 juta ada. Itu isi tuyulnya ada cuma 5. Weh, tuyul 5 kalau bekerja semua satu tuyul dapat 3 juta, sehari 15 juta dong. Iya. Berarti kan banyak, udah untung langsung. Iya, enggak apa-apa, yang penting saya minum susu. Oh, terus kamu gak bisa mengambil uang dari teman saya ini, penyebabnya apa? Padahal suaminya kan itu dia udah posisi seperti apa dan bagaimana. Namun kamu gak bisa, masih bisa mengambil uangnya dari istrinya. Adakah yang menjadi kelemahannya yang menjadikan bisa menyebabkan kamu bisa mengambil? Apa penyebabnya? Penyebabnya dia kan pernah riba, pernah utang. Ada itu bener mas, pernah riba. Karena itu perempuan tersebut kalau dan suaminya itu udah bisa. Dan di perusahaannya itu masih ada sistem kredit riba. Masih. Itu yang menjadi apa? Sebuah pintu utama bisa kamu mengambil siapapun manusianya. Iya. Sangat-sangat mudah itu. Itu tinggal ngambil doang. Terus dibawa ke tuan saya. Terus silakan. Ini. Kamu kan peliharaan orang. Orang yang melihara kamu, dia masih hidup sekarang? Masih. Kan ada saya sudah ditugaskan mencari uang. Kalau udah ada ya mati dia. Ya memang benar sih. Kamu itu menjengkelkan tapi ya lucu. Iya. Gregetin kalau bahasa perempuannya. Kamu itu gregetin, ngangenin. Konon katanya begitu, tuyul. Iya, mana susunya? Susu lagi. Bisa main terus. Udah, gak usah main susu. Bawahnya susu kamu. Tadi mainin. Bawahnya susu nanti kamu dikasihnya. Apa tuh? Udah. Larinya ke situ lagi gara-gara kamu. Ini kuntilanaknya ini. Ini Sarah. Udah. Terus ini. Banyak orang sekarang ini kan sering mengalami kehilangan uang. Dan kehilangan itu mungkin bervariasi, entah itu 200.000 ya berwarna merah. Ada uang merah nggak mas? Biru. Itu kan sering sekali terjadi kehilangan di dunia sekarang ini. Berarti dari golongan kamu itu bisa mudah mengambil setiap manusia. Bisa. Selain hal riba tadi. Bisa itu. Selain hal riba tadi yang menjadi pembuka celahnya, itu hal apa lagi? Ya, kalau tidak ada golongan cahaya atau golongan malaikat itu bisa saya ambil. Apalagi orang-orang yang bermaksiat itu sangat banyak banget itu. Yang bisa saya ambil sama teman-teman saya. Terus ini yang ingin saya tanyakan, uangnya yang kamu ambil itu rata-rata uang hasil mereka halal bekerja atau enggak? Terus itu kan dari perusahaannya. Perusahaannya kan mengambil utang, riba itu tadi. Jadi itu sangat mudah kalau diambil. Padahal konon katanya itu sering ikut sedekah loh dari orang-orang yang bekerja di tempat seperti itu. Kau masih bisanya hilang uangnya? Bisa lah. Lah orangnya aja enggak ada niatan. Jadi sedekahnya itu bukan diniati dalam rangka taat pada perintah Allah, namun mungkin hanya mencari muka. Iya, hanya mengharap balasan. Jadi begitu.
Ini depan sampai ada uang nyata ini. Mau nggak mau? Sudah banyak saya. Mana uangmu? Ini di sini. Mana? Bisa dirubah jadi nyata nggak itu? Kamu aja yang goib. Oh, saya harus goib. Meninggal dulu kalau begitu berarti. Juga bisa begitulah. Itu harus memerlukan golongan goib yang banyak. Kawan-kawan saya. Terus ada persetujuan sama Tuhan saya. Oh, terus? Gitu. Berarti agar bisa berujuk. Apalagi yang percaya. Kamu tidak percaya. Oh. Gitu. Terus ini yang saya tanyakan kepada kamu, Tuyul. Iya. Ini kan uangnya uang nyata loh, tak pegang. Ini coba kamu pegang pakai jasa teman saya. Terasa nggak? Ya, kerasa. Nah, cara kamu ngambilnya itu nyata ini kayak mana? Apa kamu ngambil gaibnya? Apakah uang ini juga sisi gaibnya? Ada. Saya rubah jadi goib. Saripatinya? Iya. Terus? Nanti jadi saya bawa di kantong sebelah sini. Untuk menggaibkan uang itu perlu pasukanmu yang lumayan banyak tadi. Iya. Namun kamu juga punya ilmu kan, Yul Tuyul? Benda Yul? Iyalah, masa nggak punya? Ambil uang itu masa ya tinggal ngambil. Ya harus ada ilmu. Harus ada ilmunya. Oke. Jelas kalau begitu. Terus bagi manusia yang di luaran sana yang mengalami kehilangan uang, mereka sudah bahkan itu datang kepada orang-orang pintar atau dukun atau kemana-mana lah, membaca-baca ini itu amalan-amalan ini itu, namun masih saja hilang uangnya. Apa kamu nggak takut dengan amalan-amalannya, nggak takut dengan wirid-wiridnya dan laku-lakunya kah, dengan apa yang ditanami di rumahnya? Buat apa itu? Amalan yang sangat banyak, tapi masih ada lingkup ribanya, hutang di mana-mana. Sama itu, apalagi kalau beribadahnya tidak ditata dengan bagus, itu juga mudah bagi kami. Oh. Iyunya pergi yuk. Tinggal satu. Ini ada lagi di depanmu, ada 7. Wih, banyak. Kasih ini ember. Ini ada ember di depanmu. Biar dia pergi nih. Udah ya, gak usah ngungkit-ngungkit susu lagi ya. Nah, saya lapar. Ini makanan ada? Enggak bisa. Makananmu apa toh? Nah, menurut saya kecil. Harus ada yang kecil. Permen? Nggak mau. Maumu apa? Susu. Aduh. Susu. Buat mainan kan bisa juga. Pelan. Tuyul mesum kamu ini. Cepetan. Apa? Cepetan. Minta susu. Nggak mau. Enggak. Mainan yoyo aja. Iya. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Kadang beberapa manusia diantaranya itu mereka memiliki usaha, yaitu berdagang. Dimana saat mereka mendapatkan keuntungan itu juga tiba-tiba duit uangnya itu hilang. Apakah itu juga bisa kamu ambil sekalipun dia tidak mengambil riba? Bisa. Bisa. Terus? Kalau tidak ada yang jaga, itu semua kan ada yang jaga. Yang jaga siapa? Ya, seharusnya. Kadang itu ada butolnya, ada pocongnya, ada kuntinya. Dari apa pocong buta itu? Yang ditaruh itu. Cimat. Ya. Loh, jadi cimat itu malah nggak membuat aman uang itu tidak? Enggak. Malah membuat mudah uang itu hilang nanti. Itu kan bisa sambil itu komunikasi
berbicara dulu dengan para gaib-gaib fasik tadi. Oke, terus yang kamu takuti orang yang nyimpan uangnya di mana? Apakah di tempat ini yang besar? Bisa nggak kamu menyuri tempat besar ini? Nggak bisa. Di sini itu banyak golongan cahaya. Tempat ini yang saya bayangkan ini loh besar untuk meminjam uang ini loh. Oh, itu udah bisa itu. Itu hanya yang bisa itu golongan iblis. Yang punya ilmu tinggi. Itu bisa ngambil. Kalau seperti kamu nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Saya hanya bisa ngambil yang berupa uang itu tadi. Saya pegang. Oke. Terus pola mengambil uang itu apakah misalnya di satu orang manusia ini 200.000 terus atau nanti beda-beda sih? Ya, sesuai yang ditugaskan tuan-tuan saya. Berarti saat ditugaskan itu ada rank-rankannya? Ada penggambarannya dulu? Ada. Nanti ngambilnya kamu 200. Itu 200 ya 200 terus. Oh, terus? Cari uang dulu, pergi. Lalu kita ambil semua. Kadang ya kalau satu rumah, kalau udah 200 ya udah. Nanti besoknya ke situ lagi. Terus ada juga fakta pemirsa di mana netizen yang menggunakan produk air zam-zam Asma untuk mengepel wilayah rumah atau menyemprot seperti yang disampaikan dari Mas Kumkum untuk pembersihan rumah itu salah satu yang utamanya, dan untuk memberikan power positif di rumah melalui air zam-zam Asma ini dampaknya nanti di rumahnya itu malah tidak terdampak daripada golongan-golongan seperti tuyul ini, dan ini fakta. Beberapanya nanti mungkin bisa ditestimonikan di YouTube channel Paduan Gaul. Kamu lihat benda saya pegang ini? Jangan mau. Kenapa? Nah, itu golongan cahaya. Tak mau lihat silau sekali tuh. Jangan bohong loh kamu. Ya, kenapa saya bohong? Kamu takut berarti? Ya, saya takut. Kalau di rumah manusianya ada benda seperti ini, kamu takut? Ya, kalau tidak disuruh ya, saya udah takut. Tapi kalau ditugaskan itu golongan cahayanya, mana mungkin saya ke situ. Oh, jadi secara nggak langsung dari power positif air zam-zam Asma pemirsa itu ya memang digunakan oleh manusianya secara langsung sehingga menjadi perantara mendapatkan efek positifnya, dan juga yang menggunakannya pun melakukan perbuatan ketaatan pada Allah. Salah satunya tadi meninggalkan unsur riba, meninggalkan daripada hal buruk, baik itu kemaksiatan atau hal-hal yang negatif lainnya, begitu. Iya. Kamu kan tuyulan jin. Iya. Kamu Islam enggak? Nanti saya udah bisa minum susu. Bisa, susu aja kok kamu nggak bisa toh. Kamu ini jadi dewasa kok. Kayak saya nanti besok kamu menikah. Mau nggak? Nanti ditinggalin teman-teman saya. Teman-temanmu sekalian diajak. Mau nggak? Gak berani. Yang tidak kamu berani itu hilang semuanya. Soalnya ada yang jaga iblisnya itu. Kamu nggak mau? Benar? Ada iblisnya. Oh. Saya takut sama iblisnya. Iblis? Sama tuan-tuan saya itu. Iya, jadi tuan-tuan kamu sekarang dengan semua ketareketan saya. Masuk. Lebih menyesuaikan tubuh mediatornya. Kamu gelar apa? Dari mana? Siapa kamu?
Saya manusia. Kamu yang budak tuyul-tuyul tadi. Apa perlunya? Apa pentingnya buat kamu? Enggak ada pentingnya. Udah saya jawab kan? Kamu asli iblis. Ya. Dari mana? Sudah. Tidak usah mengganggu saya. Kamu dari mana toh? Dari dukun. Dari barat sana. Baik ikuti manusia. Apa kamu? Yaudah, stempel perintah. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurjana. Perintah dari Sang Hyang Nurjana masuk. Keluar saja. Saya kunci perintah ini masuk lebih dalam. Sallallahu ala Muhammad. Semakin perintah itu semakin jelas, semakin terang. Perintah untuk mengambil jatah hakmu. Perintah untuk mempercepat, mempersingkat dari setiap manusia. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Sang Hyang Nurjana. Tuyul, brengsek sekali. Kamu tuyulnya juga terkena dampak yang sama. Semua pelindung daripada pelapis, daripada orang yang memiliki tuyul-tuyul dan jiwa iblis ini, saya mohon kunci semua gaib yang melanda selama menjadi kodratnya, itu tam leluhur itu. Saya hampir menggoyahkan orang tersebut. Dan izin Sang Hyang Nurjana Kamu sekarang saya diperintahkan mengambil tuanmu. Lapisan-lapisannya dari jin seluruh iblis masih memperkuat roh dan izin Sang Hyang Nurjana. Daripada nanti kita hancur. Kamu yang melapisi rohnya, yang menjadikan roh itu semakin susah diambil iblis ini sama dengan Sang Hyang Nurjana diputus. Sallallahu alaihi wasallam. sudah. Saya mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cari orang lain saja. Daripada melakukan aspek merah resiko di sini. Rohidofi dari orang yang kamu bantu. Saya mohon Rohidofinya ke tangan saya. Sudah, tidak usah. Jasadnya, apa yang kita buat merugikan setiap manusia pun sekarang juga dirubah hartanya. Saya mohon berubah harta itu menjadi malapetaka, menjadi miskin. Permasalahan-permasalahannya akan diterima di akhirat. Saya mohon diterima di dunia. Kenapa saya? Kamu lihat tuh teman saya. Kenapa saya ini? Harta yang kamu dapatkan dari usahamu. Kenapa saya ini? Iblis sekarang juga berubah menjadi harta yang tidak bermanfaat, lebih membawa ke mandorot. Yang sekarang saatnya mandorot itu kamu petik. Apa yang kamu tanam sekarang kamu tuai. Jadi beletung tuh di hatimu ternyata. Kenapa saya di ruangan hitam? Jasad itu kosong dalam waktu satu. Saya mohon dengan izin langsung mendapat amal dari roh ini. Saya gelap. Sebatas jantung menembus di jantungnya, terkena serangan jantung dalam sinyal sekarang. Tidak berefek apa belum tubuh mediator kembali ke jasadmu. Tolong saya. Dukun yang bantu kamu semua ilmunya juga terkunci.
Sampai iblis dari manapun diputus ilmu dari iblis tersebut terputus total. Sallallahu alaihi wasallam. Besok kamu masih menggunakan toyol itu untuk merugikan setiap orang lain. Sekarang juga hartamu habis, sehabis-habisnya, semiskin-miskinnya, sampai dengan iblis tadi yang bangkit. Gimana? Udah? Sudah, cepat keluarkan saja saya. Kamu kemana ini? Alam iblis. Mbak Roh tadi. Yang ilmu juga. Saya akan tugas. Kamu terlalu mereka. Venus Temple ini. Katasan saya. Jika kamu menyerang, entah itu ke jasad saya, jasad teman-teman saya, ya di depan saya ini, ataupun keluarga kami semuanya, perintah ini otomatis memperjelas. Kamu akan hancur seperti debu. Kamu tahu saja. Dan langsung terlempar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa saya diikat? Jauh tadi dan juga iblisnya atau dilempar jarum sunat. Katanya menguap hilang. Menguap semuanya. Di kepala ini semuanya menguap terlempar. Sehat Mas Bay? Alhamdulillah sehat. Begitu Mas dan bagi pemirsa yang mengalami hal yang sama seperti yang kami pesankan, kami sampaikan, mulai dirubah dari kebiasaan buruknya. Itu yang pertama, dimana salah satunya meninggalkan riba. Itu yang penting, karena dari riba itu adalah pembuka utamanya. Yang kedua, dimana jangan membawa sebuah jimat yang memang dimana jimat itu akan membawa mandarat kepada Anda pribadi. Dan yang ketiga, jika memang harta itu harta halal, maka insya Allah nanti pun akan baik-baik. Dan juga jika berbuat baik itu sedekah atau melakukan amal-amal soleh yang lain, tetap diniati dalam rangka taat pada perintah Allah, bukan dengan niatan ingin dipuji oleh orang lain atau dengan niatan yang lain-lain. Itu jangan. Dan juga bagi yang memang sudah menggunakan air zam-zam Asma, semoga langsung mendapatkan efek. Dan jika memang belum, berarti banyak hal yang memang menjadi hijab-hijab dari Anda yang masih menyelimuti daripada Anda yang menggunakannya tadi. Dan pesan saya, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Tetap jalankan kehidupannya dengan baik dan sesuai dengan menjalankan daripada perintah-perintahnya sesuai, dan jauhi larangan-larangannya. Insya Allah nanti pun akan mendapatkan kefahaman dan ketenteraman, sehingga harta yang baik yang nantinya akan didapatkan dan dirasakan dan akan membawa kebaikan sampai Anda meninggal. Itu ya mungkin bisa kami sampaikan dari kesempatan konten kali ini. Jika dari konten kali ini banyak sekali kekurangannya, baik itu kata-kata kami ataupun hal-hal yang kotor dan lain sebagainya, itu karena kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.